Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini mengungkap adanya kemungkinan perayaan Idul Fitri tahun ini akan berbeda dari tahun lalu saat pandemi merebak. Pemerintah juga sedang menyiapkan peta jalan untuk transisi dari pandemi ke endemi. Apa saja yang harus disiapkan pemerintah? Kita akan kembali membahasnya bersama dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan juga epidemiolog dari Griffith University Australia, Pak Diki Budiman. Bu Nadia, tadi pertanyaannya, kita sudah melewati 2 kali lebaran. Setiap Lebaran kala itu meskipun dicegah tapi tetap saja ada yang mudik, dan setelah mudik kemudian nanti meningkat lagi angka sebaran COVID di Indonesia. Ketika sekarang Pak Menkes sudah optimistis, oke, kalau 70% nampaknya kita akan menghadapi Lebaran yang berbeda. Mungkin nggak nanti angkanya akan kembali naik meskipun angka vaksinasi atau capaiannya sudah lebih dari 70%? Iya, jadi kita tahu bahwa faktor yang menyebabkan salah satu peningkatan kasus adalah mobilitas ya. Tapi itu terjadi pada waktu cakupan vaksinasi itu belum seluas seperti saat ini. Kita tahu bahwa dengan cakupan vaksinasi yang luas, apalagi nanti kalau kita bisa bukan hanya dosis primer yang kita capai minimal 70% atau 100%, bahkan juga vaksinasi seperti Pak Diki sampaikan bisa sampai angkanya mungkin kalau 50% sampai Lebaran nih belum mungkin ya Mbak Livia. Tapi kalau kemudian cakupannya sudah bisa 30% saja, itu artinya kan sudah dan terutama kalau itu di kota-kota Jawa Bali ya, itu artinya menambah proteksi yang cukup tinggi, bukan hanya pada individu tapi pada level masyarakat. Artinya kemungkinan untuk orang tertular dan mentransmisikan, menularkan virus tersebut ke orang lain itu jauh lebih rendah ya. Tapi bagaimanapun juga kan kita tetap ya bahwa protokol kesehatan itu tetap kita lakukan, minimal ya memakai masker. Sampai saat ini kan kita tidak ada pencabutan untuk membuka masker, jadi itu bisa menambah proteksi tadi. Dan tentunya ini kita cukup optimis ya kalau melihat sekarang ini kita menghadapi peningkatan kasus yang sebagian besar oleh Omikron yang diketahui sebenarnya 3 kali lebih cepat menular, tetapi kita tidak melakukan terlalu banyak restriksi pada periode ini ya, dan kita bisa mengendalikan sebenarnya kasus-kasus yang bertambah dengan layanan kesehatan, ataupun juga kasus-kasus itu tidak berakhir kepada kematian. Jadi peningkatan kasus itu mungkin bisa terjadi, tetapi yang paling penting tidak membebani fasilitas pelayanan kesehatan, dan kita bisa segera membatasi penyebar luasannya. Jadi saya rasa itu kuncinya. Artinya kita bisa mudik ya, pasca mudik mungkin terjadi peningkatan kasus, tapi tidak seperti waktu yang lalu seperti varian Delta. Pasca mudik meningkat kasus yang banyak, beban kesehatan berat, fasilitas pelayanan kesehatan sampai kemudian terjadi antrian, bahkan kematian sampai 2.000, 3.000. Nah kalau ini kemudian tidak terjadi kasusnya banyak tetapi cepat sembuhnya, kemudian kematian juga rendah, saya rasa tidak akan menjadi suatu masalah seperti itu. Begitu Pak Diki, betul? Ya, jadi kecenderungan ke depan ini dan udah harus dipahami masyarakat, memang angka infeksi akan tidak terlalu menjadi perhatian ke depan itu. Jadi yang akan dilihat adalah kasus kesakitan yang dirawat di rumah sakit dan kematian. Jadi itu indikator ke depan itu akan begitu. Yang disebut dengan nanti endemi, epidemi atau terkendali itu akan bukan melihat kasus infeksinya, karena infeksi akan ada. Seperti halnya flu, common cold, ya ada sekarang. Namun yang akan menjadi prioritas ke depan ada bagaimana ini menjadi dampak pada vaskes, seperti yang tadi disampaikan Dr. Nadia, dan juga kematian. Nah untuk itulah literasi ini menjadi sangat penting dalam masalah mudik ini untuk mencegah 2 hal itu, keparahan dan kematian. Karena ya kita realistis, memang betul saya memang menganjurkan target 50% 3 dosis, tapi realistis ya mungkin Bu Nadia lebih paham kemampuan pemerintah kita, katakanlah 25% saja dalam 1 bulan udah bagus banget. Tapi ingat, ini artinya akan ada bahkan besar kelompok di masyarakat yang berisiko tinggi yang bisa jadi tadi parah atau meninggal. Untuk itu literasi bahwa kalau memang nggak bisa atau nggak perlu mudik ya jangan mudik juga gitu. Nggak dilarang tapi nggak dianjurkan gitu. Oke, nggak dilarang tapi nggak dianjurkan. Tapi kalau kita update soal perkembangan COVID ini kan pemerintah juga sudah sempat menyebut-nyebut kita dari era pandemi akan siap-siap masuk ke era endemi sekarang nih Pak Diki. Menurut Anda apa saja yang syarat yang harus dipenuhi ketika kemudian kita mau transisi dari pandemi ke endemi?
Yang jelas saat ini kita kan masih dalam pandemi ya. Kalau endemi itu statusnya itu statis ya. Jadi kasusnya itu ya mendatar aja karena angka reproduksinya tuh nggak pernah lebih dari 1. Nah, artinya saat ini kita belum pada tahap itu. Tapi yang disebut transisi yang disiapkan pemerintah ya memang perlu karena endemi itu ada kesepakatan atau angka yang akan ditetapkan oleh pemerintah tentu nanti merujuk juga pada ketentuan global. Oh, angka kesakitannya sekian yang akan disepakati per 1 juta kasus atau per 100.000 terserah. Kemudian yang termasuk kematian. Nah, kalau itu sudah disepakati, katakanlah kematian nggak boleh lebih dari 10 per 100.000 atau per 1 juta. Nah, itulah yang disebut endemi. Endemi itu selain statis, kita juga menetapkan borderline-nya atau batasannya. Nah, tapi harus difahami bahwa sebetulnya ya jangan dijadikan target endemi COVID ini seperti yang tadi di pengantar. Karena begini, endemi itu automatically ya, otomatis bahkan jadi endemi COVID ini. Karakternya, bahkan antara epidemi atau endemi. Jadi kita harus ke tempat Bu Nadia sekarang namanya Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit. Jadi dikendalikan penyakit, bukan diendemikan. Karena kalau diendemikan, ya akan ada kematian terus, kesakitan terus. Kalau dikendalikan, ya kita akan membuat kadang mungkin 6 bulan, 7 bulan nggak ada kasus. Itu yang harus kita tuju. Nah ini yang mungkin harus karena kesalahpahaman ini juga banyak di negara dan kita para epidemiolog dunia juga mengingatkan banyak negara bahwa jangan bukan ke endemi tapi terkendali. Oke, bisakah kita sepenuhnya mengendalikan ini, Bu Nadia, dan kapan kira-kira? Ya, kalau kapan kiranya ini tergantung kita semua ya, Mbak Livia. Yang pasti kalau kita bicara apakah kita bisa mengendalikan, harusnya kita bisa ya, karena kemudian dalam menuju endemi tadi, pemerintah membuat beberapa tahapan dalam hal ini. Yang pertama adalah bagaimana tahapan awal pandemi ini terkendali. Pandemi ini terkendali artinya bagaimana kita kenal ada yang sering kali oleh para ahli epidemiologi katakan seperti Pak Diki adalah laju penularan atau reproduction rate ya. Nah, laju penularan itu harus kurang dari 1. Nah, kemudian indikator lainnya seperti misalnya level PPKM itu adalah pada level 1 ya. Jadi ini adalah salah satu indikator yang terus tentunya nanti akan kita finalkan. Nah, setelah masa kita sebut sebagai pandemi terkendali, kita akan masuk ke tahap kedua yaitu pra-endemi. Jadi ada kondisi-kondisi yang kita kondisionalkan gitu sebelum betul-betul kita mencapai endemi. Kalau endemi tadi kan kasusnya terlokalisir, kita sudah pasti bisa antisipasi. Tapi jangan lupa kunci utama untuk melakukan pengendalian pandemi adalah vaksinasi. Kunci utama adalah vaksinasi. Jadi nanti masyarakatnya harus lebih semangat untuk vaksinasi, apalagi ada kesempatan untuk booster yang ketiga, kita ikut sama-sama supaya nanti kita bisa mudik lebaran, kira-kira begitu. Tapi tetap harus terukur ya. Kalau tadi Pak sudah mengatakan bahwa boleh mudik, tapi kemudian tidak dilarang tapi tidak dianjurkan juga, kira-kira begitu ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana situasinya, kita akan berdialog lagi tentu seperti apa nanti persiapan, apakah benar-benar boleh bebas mudik lebaran atau tidak. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami, Pak Diki Budiman terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat Bapak dan Ibu.